Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita bertemu lagi untuk pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu mengelola dana kas kecil. Di sini untuk pengertian dana kas kecil adalah dana yang disediakan untuk membayar keperluan-keperluan yang jumlahnya relatif kecil, sehingga apabila dibayar menggunakan cek tidak efektif. Nah, di sini ada pengeluaran yang termasuk dalam pengeluaran kecil, yaitu ada konsumsi tamu, rekening listrik, telepon dan PDAM, perlengkapan kantor, pembersihan ruangan, bensin, ada fotokopi, ada pembelian materai, ada perjalanan dinas, ada biaya taksi. Jadi pengeluaran kecil itu sebenarnya pengeluaran yang tidak perlu menggunakan cek karena jumlahnya relatif kecil. Jadi setiap perusahaan itu pasti akan membentuk suatu dananya itu ditetapkan oleh masing-masing perusahaan gitu untuk setiap periodenya. Nah, nanti yang sudah ditetapkan itu hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Jadi namanya dana kas kecil, dana yang dibentuk untuk pengeluaran yang kecil. Setiap perusahaan pasti berbeda kebijakannya. Nah, di sini ada prosedur pengelolaan dana kas kecil. Pertama itu perusahaan membuat kebijakan jumlah dana, periode, dan tugasnya. Jadi untuk jumlah dananya itu tergantung dari perusahaan. Kemudian periodenya bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, bisa 1 minggu, dan bahkan bisa 1 tahun. Itu tergantung lagi dari perusahaannya. Dan petugas itu bisa dari bendaharanya, bisa dari sekretaris. Tapi biasanya kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan dia menggunakan petugasnya adalah sekretarisnya sekalian seperti itu. Kemudian setelah ditentukan mengenai jumlah dana, periodenya, dan petugasnya, maka langkah berikutnya atau prosedur berikutnya adalah bendahara pusat menarik cek untuk dana kas kecil dan diserahkan kepada petugas pengelolaan dana kas kecil. Jadi kalau perusahaan itu kan tidak mungkin menyimpan uangnya atau dananya di perusahaan, tapi pasti mereka akan menyimpannya di bank. Makanya pada waktu kita sudah menentukan jumlah dana kas kecilnya, periode, dan petugasnya, maka selanjutnya adalah bendahara pusat itu yang memegang keuangan keseluruhan perusahaan. Dia akan menarik cek atau mencairkan cek untuk dana kas kecil. Dananya sudah disepakati atau sudah ditentukan oleh direktur. Nah, setelah bendahara pusatnya menarik cek, maka petugas pengelola dana kas kecil mencairkan cek dalam bentuk kas, dalam bentuk cash atau dalam bentuk uang tunai dan disimpan di dalam brankas. Nah, nanti petugas akan mengelola dana kas kecil mengenai pengeluaran dananya untuk keperluan yang relatif kecil saja dan nanti akan membuat bukti pengeluaran kasnya. Jadi petugas pengelola kas kecil itu bukan hanya dia memegang uang, tapi selain memegang uang dia harus membuat bukti-bukti pengeluarannya untuk apa saja dan bukti pengeluaran tersebut diarsip dan mereka juga harus membuat laporannya. Kemudian petugas dana kas kecil membuat laporan penggunaan dana kas kecilnya untuk diserahkan kepada kepada bendahara umum, nanti akan mencairkan dana kas kecil di periode berikutnya. Nah, setelah tadi sudah membuat laporan, petugas pengelola dana kas kecil meminta pengisian dana kas kecil. Jadi kan tadi sudah dilaporkan, misalkan tadi ternyata dalam satu periode ditetapkan itu 10 juta. Nah, bendahara pusatnya itu kan sudah membuat cek senilai 10 juta. Kemudian petugas pengelola dana kas kecilnya mencairkan cek tersebut senilai 10 juta menjadi uang tunai. Nah, setelah sudah ada uang tunainya akan disimpan ke dalam brankas. Nah, di dalam brankas
nanti kita akan gunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil. Nah, pengeluaran-pengeluaran itu akan dibuatkan bukti pengeluarannya. Setelah ada buktinya, kita akan membuat laporan penggunaan dana kas kecilnya, dan bukti tersebut juga diarsip sebagai tanda bukti. Nah, setelah kita membuat laporannya, misalkan dari 10 juta dalam satu periode itu 1 bulan, ternyata dana kas kecil itu masih ada nilai sisanya itu atau saldo akhirnya itu ada 2 juta. Nah, saldo akhir di periode berikut di periode itu tersebut akan menjadi saldo akhir dan akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Misalkan sekarang bulan Juli dari 10 juta kita gunakan sampai dengan sisa 2 juta. Nah, berarti untuk periode berikutnya kita masih ada saldo awal sebesar 2 juta. Nah, pada pengajuan pengelolaan kas kecil meminta pengisian dana kas kecil, nah kita misalkan menggunakan sistem dana tetap, berarti dari 10 juta, berarti kan 10 juta. Nah, tadi sudah ada saldo 2 juta, berarti pengisian kembalinya cukup tinggal 8 juta saja. Nah, nanti ada kan terbentuk dana kas kecil. Kemudian ada peralatan dalam pengelolaan dana kas kecil. Nah, peralatannya di sini ada cek, ada bukti transaksi pembelian, ada bukti pengeluaran dana kas kecil, ada form pengajuan dana kas kecil, ada laporan penggunaan dana kas kecil, ada alat tulis, ada kalkulator, ada laptop dan printer, kemudian ada berangkas. Nah, ini adalah salah satu contoh cek. Cek ini tadi digunakan untuk bendahara umum itu menulis nilai nominal pembentukan kas kecilnya. Nah, nanti jumlahnya misalkan tadi dicontohkan 10 juta, berarti cek ini bernilai 10 juta. Nah, nanti akan dicairkan oleh pemegang dana kas kecil. Setelah dicairkan, nanti akan disimpan di berangkas. Kemudian berikutnya ada bukti transaksi pembelian. Nah, bukti transaksi pembelian itu bisa dalam bentuk kwitansi, bisa dalam bentuk nota atau faktur, kemudian ada bentuk rekening, ada telepon, ada PDAM, ada air gitu. Ini adalah contoh bukti pengeluaran dana kas kecil. Jadi kalau orang misalkan saya menjadi bendahara umum, misalkan saya menjadi pemegang dana kas kecil. Kemudian misalkan si Penny menjadi karyawan, dia akan meminta dana kas kecil untuk membayar listrik di perusahaan. Maka nanti saya akan membuatkan bukti pengeluaran dana kas kecil. Di bukti ini nanti akan ada keterangan diserahkan kepada, berarti saya menyerahkan uang kepada Feni, misalkan uang sebesar, ternyata listrik perusahaan itu 350.000 untuk keperluan pembayaran listrik. Nah, sejumlah berarti angkanya, misalkan 350.000. Kemudian nanti yang menyerahkan uang berarti saya sebagai pengelola dana kas kecil yang menyerahkan uang, kemudian yang menerima berarti Feni yang tanda tangan. Itu untuk mengisi bukti pengeluaran kas. Dan jangan lupa untuk nomornya juga diisi. Nomor itu nanti digunakan untuk mengarsip bukti-bukti pengeluaran dana kas kecilnya. Di sini ada form pengajuan dana kas kecil. Nah, form pengajuan dana kas kecil itu dipakai pada akhir periode. Jadi untuk periode berikutnya kita harus mengajukan dana kas kecil. Nah, di situ ada dana untuk bagian pemegang kas kecil. Periode kas kecilnya misalkan sekarang saya mengajukannya sekarang, berarti periode untuk bulan Agustus. Dana awal kas kecilnya misalkan tadi ada misalkan 2 juta sisanya. Nah, saldonya berarti sebesar 2 juta. Pengajuan dana untuk kas kecil ya turut pemasaran, misalkan jumlahnya tadi berarti 8 juta karena kita menggunakan sistem dana tetap. Kan tadi sudah ada sisa 2 juta, jadi tambahannya hanya 8 juta. 2 juta ditambah 8 juta, jadi total yang diterima adalah 10 juta. Nah, nanti disetujui oleh siapa? Oleh direkturnya. Tanggal berapa disetujuinya? Kemudian diterima oleh siapa uang tersebut? Berarti diterima oleh
pemegang dana kas kecil. Nah, ini adalah contoh form laporan penggunaan dana kas kecil. Di sini saya ambil contoh adalah PT Anugrah, periodenya 1 Juli sampai dengan 30 Juli 2010. Nah, di sini di kolom ini terdiri dari tanggal, kemudian ada nomor bukti, ada uraian, ada penerimaan, ada pengeluaran. Kemudian ada kolom rekening yang didebet, yaitu terdiri dari benda pos, rekening, konsumsi, alat tulis, serba-serbi, dan saldonya. Nah, bagaimana Bu cara pengisiannya? Cara pengisiannya sangat mudah. Nah, tanggal berarti kita tulis tanggal transaksinya. Kemudian nomor bukti, tadi kan sudah saya katakan, untuk setiap pengeluaran, nomor buktinya jangan lupa ditulis. Jadi kita tinggal memindahkan nomor bukti dari bukti yang sudah dibuat tadi. Nah, uraiannya, misalkan tadi Feni membayar listrik, berarti uraiannya adalah pembayaran listrik. Nah, itu masuk ke penerimaan atau pengeluaran, berarti masuknya ke pengeluaran. Nah, pengeluaran tersebut termasuk dalam benda pos, rekening, konsumsi, alat tulis, atau serba-serbi. Nah, karena rekening listrik berarti kita termasuk dalam rekening. Kemudian saldonya ada berapa? Nah, tadi kan penerimaannya 10 juta ya. Kemudian dikurangi 350.000. Jadi saldonya tinggal 9.650.000. Begitu dan seterusnya. Nah, ATK yang kita butuhkan itu ada kertas, pensil, ballpoint, tinta, penggaris, penghapus, dan gunting. Nah, ini semua sangat dibutuhkan pada bagian pemegang kas kecil. Kemudian kalkulator itu fungsinya untuk menghitung. Kemudian ada komputer, laptop, dan printer. Nah, komputer dan laptop kita untuk menginput datanya. Nah, printernya nanti bisa digunakan untuk mencetak laporan tersebut. Di sini ada contoh brankas. Nah, brankas itu tadi digunakan untuk menyimpan uang tunai dana kas kecilnya. Nah, kemudian dalam metode dan pencatatan dana kas kecil, kita menggunakan dua metode, ada sistem dana tetap dan ada sistem dana tidak tetap. Di sini dijelaskan untuk metode dana tetap adalah pencatatan dana kas kecil dengan sistem dana tetap adalah jumlah kas akan selalu tetap. Besarnya penggantian sebesar pengeluaran yang telah dilakukan sehingga saldo kas kecil selalu tetap seperti semula. Nah, tadi contohnya, misalkan dalam bulan Juli ini dana tetap kita awalnya adalah 10 juta. Kemudian pengeluaran kita hanyalah 8 juta. Jadi, untuk periode bulan Agustus, pengisian kembalinya cukup 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena kita masih ada saldo 2 juta. 8 tambah 2 juta itu akan menjadi dana tetap sebesar 10 juta. Nah, untuk bulan Juli dan dengan Agustus berarti sama-sama dana tetapnya adalah 10 juta. Nah, dalam dana kas kecil metode tetap, pemakaian kas kecil oleh kasir, kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal sehingga buku kas kecil dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku besar. Nah, jadi kita kan tadi sudah menggunakan format jurnal yang seperti buku kas kecil itu. Nah, nanti kita bisa langsung gunakan untuk posting ke buku besar atau memindahkan ke buku besar. Dan di sini di dana kas kecil ditentukan dalam jumlah yang tetap sehingga jumlah pengganti dana kas kecil atau pengisian kembalinya tidak harus sama dengan jumlah yang dikeluarkan oleh kas kecil. Itu dalam metode dana tidak tetap. Kemudian dalam metode dana tidak tetap itu jurnal penyesuaian tidak perlu dibuatkan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dalam metode tetap dan metode dana tidak tetap. Yang pertama, untuk metode dana tetap, jumlah pengisian kembali dana kas kecil sama dengan jumlah pengeluarannya. Nah, untuk metode dana tidak tetap atau fluktuatif,
itu jumlah pengisian kembali dana kas kecil tidak sama dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pembayaran biaya-biaya. Yang kedua, untuk dana tetap, pada saat pengeluaran dana kas kecil tidak di jurnal, hanya membuat bukti pengeluaran kas. Jadi kita tidak usah membuat jurnal, tapi cukup membuat bukti pengeluaran kas. Nah, kalau untuk dana tidak tetap, kita membuat jurnal atau dicatat dalam jurnal sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan untuk pembiayaan atau pembayaran biaya tersebut. Dan kita juga dalam dana tidak tetap, kita juga diwajibkan untuk membuat bukti pengeluaran kas. Dan yang ketiga, untuk saldo penerimaan dana kas kecil, untuk yang tetap adalah selalu tetap. Dan untuk saldo rekening dana kas kecil dana tidak tetap, berarti saldo rekeningnya jumlahnya itu juga tidak tetap. Untuk metode dana tetap, yang keempat, pada akhir periode perlu disesuaikan, tapi untuk metode dana tidak tetap pada akhir periode tidak perlu dilakukan penyesuaian atau tidak perlu disesuaikan. Tuh, makanya tadi dikatakan dalam metode dana tidak tetap kita tidak membuat jurnal penyesuaian. Nah, setelah saya tadi menjelaskan mengenai dana kas kecil, di sini ada 4 tugas. Nanti silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Silahkan kerjakan di kertas folio bergaris, nanti diarsipkan dalam snel warna biru. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipelajari di rumah dan kalian bisa maksimal mengerjakan tugasnya di rumah. Nanti kita akan melanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Untuk penjelasan saya akhiri sampai sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.